Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Wawan dan teman-teman telah mengizinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji kompetensi 2. Kami dari kelas 24A Manajemen. Next. Kami beranggotakan 5 orang. Di sini saya sendiri, Dika Arundani, NPM 32, dan rekan saya, Dewi Alia Ristanti, NPM 8, Anana Ifatusani, NPM 14, Ovi Kristi Adisti, NPM 17, Indana Lubna Rokikoh, NPM 27. Next. Soal yang pertama, Yogyakarta, sebuah perusahaan distributor alat olahraga, menjual barang secara kredit ke Semarang senilai 22 juta dengan syarat 2 per 10 N per 30. Harga pokok penjualan dari barang tersebut adalah 13.200. Kemudian Yogyakarta menerima retur barang dari Semarang sebesar 5 juta dan mengeluarkan memorandum kredit atas retur tersebut. Harga pokok penjualan barang yang diretur adalah 3 juta. Setelah itu, Semarang membayar sisa utang dalam periode diskon. Buatlah ayat jurnal untuk perusahaan Yogyakarta. Yang pertama untuk transaksi penjualan awal, termasuk harga pokok penjualan. Yang kedua transaksi retur penjualan dan harga pokok barang yang dikembalikan. Dan yang terakhir penerimaan kas dari palu setelah diskon. Next. Diketahui penjualan kredit ke Semarang sebesar 22 juta rupiah, syaratnya 2 per 10 N per 30. Harga pokok penjualan sebesar 13.200, retur penjualan 5 juta, HPP 3 juta, dan pembayaran dilakukan dalam periode diskon. Soal A yang pertama, debit piutang usaha sebesar 22 juta menunjukkan peningkatan piutang dagang karena penjualan dilakukan secara kredit. Yang kedua, kredit penjualan sebesar 22 juta menunjukkan peningkatan pendapatan penjualan. Yang ketiga, debit harga pokok penjualan sebesar 13.200 menunjukkan pengurangan persediaan barang yang terjual. Dan yang keempat, kredit persediaan sebesar 13.200 menunjukkan pengurangan nilai persediaan barang yang terjual. Soal B, transaksi retur penjualan. Debit, retur, dan potongan penjualan sebesar 5 juta menunjukkan pengurangan pendapatan karena adanya retur barang. Kredit yaitu piutang dagang sebesar 5 juta menunjukkan penurunan piutang dagang karena retur barang. Debit persediaan 3 juta menunjukkan penambahan persediaan barang yang dikembalikan. Kredit harga pokok penjualan sebesar 3 juta menunjukkan pengurangan harga pokok penjualan yang berkaitan dengan barang yang dikembalikan. Yang C, penerimaan kas setelah diskon. Debit kas yaitu 16.660.000 menunjukkan penerimaan kas setelah itu dikurangi diskon sebesar 22 juta rupiah dikurangi 5 juta sama dengan 17 juta. 17 juta dikali 2% sama dengan 340.000. 17 juta dikurangi dengan 340.000 sama dengan 16.660. Debitnya potongan penjualan sebesar 340.000 menunjukkan pengurangan pendapatan karena memberikan diskon. Kreditnya piutang dagang 17 juta menunjukkan penurunan piutang dagang karena pembayaran telah diterima. Next. Selanjutnya soal nomor 2. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi berikut yang dilakukan oleh Lampung Jaya. A. Memberi barang secara kredit dari Handoko senilai 18.400 dengan syarat 2 per 10 N per 30. B. Membayar jumlah terutang dalam periode diskon. C. Menemukan bahwa terdapat barang rusak senilai 4.500 dan mengembalikannya serta menerima kredit. D. Membeli barang secara kredit dari Handoko senilai 3 juta dengan syarat N per 30. E. Menerima cek atas pengembalian barang di C setelah mengurangi pembelian di D. Next. Jawaban nomor 2 yaitu A. Untuk debitnya yaitu persediaan senilai 18.400 dan kreditnya utang dagang senilai 18.400. Yang B, debitnya yaitu utang dagang senilai 18.400, kreditnya kas, didapat
kreditnya kas senilai 18.032.000 dan potongan pembelian senilai 368.000. Yang C, debitnya utang dagang senilai 4.500.000 dan kreditnya persediaan senilai 4.500.000. Dan yang D, kreditnya persediaan senilai 3 juta. Oh maaf, maksud saya debitnya persediaan senilai 3 juta dan kreditnya utang dagang senilai 3 juta. Dan yang E, debitnya kas senilai 1.500.000 dan kreditnya utang dagang senilai 1.500.000. Next. Soal yang ketiga yaitu unit barang yang tersedia untuk dijual selama tahun berjalan, yaitu persediaan awal 150 unit dengan biaya 70.000 per unit. Kemudian penjualan 65 unit dengan biaya 115 per unit. Kemudian pembelian pertama 165 unit dengan biaya 75.000 per unit. Kemudian penjualan 155 unit dengan biaya 115 per unit. Pembelian kedua 300 unit dengan biaya 82.000 per unit. Kemudian penjualan 175 unit dengan biaya 115 per unit. Perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik dan perpetual dan terdapat 50 unit sisa barang pada akhir tahun. Berapakah jumlah persediaan akhir menggunakan metode FIFO dan LIFO? Yang pertama yaitu metode periodik FIFO atau first in first out. Barang yang pertama masuk atau dibeli adalah barang yang pertama keluar. Tadi kan persediaan awal 150 unit, kemudian pembelian 465 unit, yaitu dari pembelian pertama 165 ditambah dengan pembelian kedua 300 unit, yaitu 465 unit. Kemudian 150 ditambah 465, yaitu 615. Kemudian penjualan totalnya yaitu 395 unit. Kemudian PDB akhirnya 50 unit. Kemudian 50 unit dikali dengan 82.000. 82.000 itu diambil dari biaya akhir pembelian. Jadinya totalnya 4.100.000. Kemudian LIFO atau love in first out. Barang yang terakhir masuk atau dibeli adalah barang yang pertama keluar. Persediaan awal 150 unit dengan pembelian 465 unit. Kemudian di total yaitu 615 unit. Kemudian total penjualan 395 unit. PDB akhir 50 unit. Kemudian 50 unit dikali 70.000. Kita menggunakan biaya 70.000 karena mengambil dari sisa pembelian atau persediaan awal. Jadi 50 unit dikali 70.000 yaitu 3.500.000. Selanjutnya, sistem perpetual menggunakan metode FIFO, first in, first out. Yang pertama yaitu persediaan awal sebanyak 150 unit dengan harga per unitnya 70.000 sehingga totalnya 10.500.000. Kemudian penjualan sebanyak 65 unit dengan harga per unitnya 70.000 sehingga totalnya 4.550.000. Sisa dari 150 unit dikurang 65 unit kita taruh di persediaan sehingga sisanya 85 unit dengan harga per unitnya 70.000 sehingga totalnya 5.950.000. Kemudian pembelian sebanyak 165 unit dengan harga per unitnya 75.000 sehingga total harganya 12.375.000. Lalu kita masukkan ke dalam persediaan. Kemudian penjualan sebanyak 155 unit karena kita memiliki sisa persediaan 85 unit maka kita masukkan, lalu sisanya kita ambil dari 165 unit sehingga 85 unit dengan harga per
unitnya 70.000 sehingga total harganya 5.950 ditambah 70 unit dengan harga per unitnya 75.000 sehingga totalnya 5.250. Karena kita mengambil 70 unit dari 165, maka sisanya tinggal 95 unit dengan harga per unitnya 75.000 sehingga totalnya 7.125.000. Kemudian pembelian keduanya sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 82.000 sehingga totalnya 24.600. Lalu kita masukkan ke dalam persediaan. Kemudian melakukan penjualan sebanyak 175 unit. Karena kita masih memiliki sisa 95 unit, maka kita masukkan, lalu kita tambah dari 300 unit sehingga 95 unit dengan harga per unitnya 75.000 sehingga totalnya 7.125 ditambah 80 unit dengan harga per unitnya 85.000 sehingga totalnya 6.560.000. Karena kita mengambil 80 itu dari 300, maka sisanya 220 dengan harga per unitnya 85.000 sehingga totalnya 18.040. Dapat kita simpulkan dari pembelian total unitnya 465 dengan total harga 336.975 dan harga pokok penjualannya 395, total harganya 29.435 dan persediaan akhirnya 220 dengan harga per unitnya 82.000 dan totalnya 18.040. Next. Kemudian metode LIFO, live in first out. Persediaan awalnya yaitu 150.000 dengan harga per unitnya 70.000 sehingga totalnya 10.500. Kemudian melakukan penjualan sebanyak 65 unit dengan harga per unitnya 70.000 sehingga totalnya 4.550.000. Dengan sisa 85 unit dengan harga per unitnya 70.000 dengan total 5.950. Kemudian melakukan pembelian pertama sebanyak 165 unit dengan harga per unitnya 75.000 sehingga totalnya 12.375.000. Lalu kita masukkan ke dalam persediaan. Karena persediaan akhir 165, maka kita melakukan pengambilan untuk penjualan menggunakan 165. Jadi penjualannya 155 unit dengan harga per unitnya 75.000 dengan total harga 11.625. Karena kita masih memiliki sisa persediaan 85, maka kita turunkan dan sisa dari 165 unit dikurang 155 unit adalah 10 unit dengan harga per unitnya 75.000 dengan total harga 750 dan 30 unitnya kita turunkan ke dalam persediaan. Lalu yang terakhir yaitu melakukan penjualan sebanyak 175 unit dengan harga per unitnya 82.000 sehingga totalnya 14.350. Lalu persediaan sebelumnya kita turunkan lagi sehingga 300 unit dikurang 175 unit tersisa 125 unit dengan harga per unitnya 82.000 sehingga totalnya 10.250. Dapat kita simpulkan bahwa barang siap jualnya yaitu 36.975 dan HPP-nya 30.525 dan PDB akhirnya yaitu 16.950. Next. Soal keempat yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Pertanyaannya yaitu perusahaan PT Sinar Terang memiliki catatan persediaan perpetual perusahaan menunjukkan sisa persediaan seharusnya per 31 Desember 2024 adalah 125 juta dan perhitungan persediaan menunjukkan sisa persediaan sebenarnya sebesar 120 juta. Buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan perusahaan PT Sinar Terang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Dan diketahui sisa persediaan seharusnya itu adalah 125 juta dan sisa persediaan sebenarnya 120 juta dan kehilangan persediaan yaitu persediaan seharusnya dikurang persediaan sebenarnya yaitu 125 juta dikurang 120 juta dan hasilnya menjadi 5 juta. Next.
Kemudian ada tabel ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember dengan debit harga pokok penjualan sebesar 5 juta dan kredit persediaan sebesar 5 juta. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kurangnya penjelasan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.